pembahasannya kita kelompokkan menjadi 3 ya, untuk mengetahui waris, hibah, dan wasiat itu apa perbedaannya. Baik, yang pertama misalnya terkait dengan waktu penetapan. Ya, kalau kita menentukan kapan waris itu ditetapkannya, ya tentunya waktu penetapan waris itu setelah terjadi, setelah wafat. Ya, setelah wafat. Nah, ini baru bisa kita tetapkan tentang waris. Kemudian yang kedua, tentang hibah. Kalau hibah, waktu penetapannya kapan? Sebelum wafat, ya. Jadi hibah sebelum wafat. Kalau wasiat sebelum wafat juga sama, ya. Jadi waris saja yang baru ditentukan setelah wafat. Sementara hibah dan wasiat itu semuanya dilakukan sebelum wafat, ya. Hanya waris setelah wafat. Nah, terkait dengan waktu penyerahan, kapan waris diserahkan? Nah, tentunya setelah wafat. Kapan hibah diserahkan? Sebelum wafat. Kapan wasiat itu diserahkan? Setelah wafat. Jadi jelas di sini perbedaannya, Pak. Ya, waris dua-duanya, ya, baik waktu penetapan maupun waktu penyerahan itu setelah wafat kedua-duanya. Nggak bisa kita menentukannya sebelum wafat dan membagikannya sebelum wafat, nggak bisa waris. Ya. Nah, terkait dengan hibah, nah, hibah juga jelas di sini. Kapan waktu penetapan hibah? Kapan akadnya hibah? Ya saat sebelum wafat, saat kita masih sehat, ya, pikiran kita itu masih jernih, ya, maka saat itu, ya, kita menentukan hibah, ya. Nah, begitu pula, ya, tentang terkait waktu penyerahan. Waktu penyerahan itu sebelum wafat. Jadi hibah bukan setelah wafat. Nah, sini ayah menghibahkan rumah ini untuk kamu, ya. Nah, ini ayah hibahkan rumah ini untuk kamu. Tapi kamu hanya boleh menggunakannya nanti setelah ayah wafat. Nah, itu hibah bukan? Bukan, ya. Kalau kita serahkan, kalau kita mau niat hibah, hari ini kita katakan, maka hari ini kita berikan. Kalau nggak bisa hari, pokoknya selama kita masih hidup dah. Nah, ini rumah untuk kamu. Mana, ya, rumah ini kuncinya mana? Nih, sertifikatnya mana? Entar dulu, ya. Sertifikatnya kamu nggak boleh pegang dulu. Ya, kamu nggak boleh. Ya. Nah, ini kira-kira boleh nggak seperti ini hibah? Belum sempurna. Hibahnya itu belum sempurna. Kenapa? Karena hibah itu syaratnya, ya, ada 2, bahkan ada 3. Satu, yang dihibahkan itu adalah harta milik daripada orang yang menghibahkan, ya. Jadi kalau harta orang lain nggak bisa kita hibahkan, nggak bisa, ya. Sesuatu yang kita boleh hibahkan adalah harta milik kita sendiri. Satu. Kemudian syarat yang kedua, hibah itu harus ada perkataannya, diucapkan, ada ijabnya, ya. Kemudian yang ketiga harus taqabul, ada serah terima, ya. Nah, serah terimanya itu apa? Serah terimanya adalah berupa bukti kepemilikannya. Kalau dulu mungkin nggak ada bukti kepemilikan, ya, Pak. Di zaman Nabi dulu ada kagak sertifikat? Kagak ada, kan? BPKB onta ada kagak dulu? Kagak ada, ya. Ya, jadi ada bukti kepemilikan. Sekarang itu kalau nggak ada bukti kepemilikan, Pak, nggak bisa kelihatannya kita jual, Pak, ya. Kalaupun bisa kita jual, pasti harganya jatuh. Harga motor misalnya kita jual, kalau pakai BPKB sama STNK harganya tinggi, Pak, ya kan, sesuai harga pasar. Tapi kalau kita jual motor tanpa BPKB, tanpa STNK, kira-kira Bapak mau beli nggak? Ada yang mau beli nggak? Hah? Ada yang jual mobil, kagak ada BPKB, kagak ada STNK,
Mau beli? Ada Pak yang mau beli, tapi harganya anjlok ya. Motor misalnya tanpa BPKB, tanpa STNK itu paling harganya 2 juta Pak. Ya, motor bodong 2 juta itu. Meskipun motornya masih hitungan press, masih grass gitu ya. Masih 2 juta. Ya. Nah, oleh karena itu, karena bukti kepemilikan ini sangat berpengaruh terhadap nilai harga jual daripada aset tersebut, maka bukti kepemilikan ini menjadi salah satu syarat, ya, salah satu syarat untuk disempurnakannya hibah tersebut. Taqabud, ada proses serah terima bukti kepemilikan. Jadi kalau ada hibah yang belum disertakan dengan bukti kepemilikan serah terimanya, maka itu belum sempurna hibahnya. Seperti seorang ayah ngomong begini tadi, ya, nah ini rumah untuk kamu, ini kuncinya, ya silakan mau pakai, tapi kamu nggak boleh megang sertifikatnya. Setelah ngomong kayak gini, ayahnya meninggal. Bagaimana status rumah tersebut? Sudah menjadi milik si anak atau belum? Belum, karena belum sempurna proses hibahnya. Belum sempurna. Maka kalau ini yang terjadi saat ayahnya meninggal, rumah tersebut dijadikan sebagai waris, sebagai waris, ya, jelas ya Pak ya, sebagai waris. Nah sebaliknya, kalau seandainya ya kenapa sih itu dianggap belum sempurna? Karena hakikatnya ketika seorang ayah memberikan rumah hanya sekedar kunci saja, ya, itu bisa saja sebagai bagian daripada peminjaman rumah dari ayah kepada anaknya. Silakan nak, kamu tempatin di rumah. Silakan nak, ayah pinjamkan di rumah untuk kamu. Silakan mau pakai, tempatin. Nah, jadi karena statusnya sebagai pinjaman, bukan berpindah kepemilikan. Karena kalau sudah berpindah kepemilikan, maka otomatis ya si anak tadi dia berhak untuk menjual rumah tersebut karena sudah menjadi milik daripada si anak. Gitu Pak. Ya. Nah, baik. Itu terkait dengan hibah. Lalu yang berikutnya mengenai penerima, siapa yang berhak menjadi penerima waris? Tentunya hanya ahli waris, ya. Dan siapa yang berhak menerima hibah? Bebas Pak. Ya, masalah hibah ini tidak ada batasan kepada siapa. Ya, boleh kepada anak sendiri, boleh kepada tetangga kita, boleh kepada orang yang jauh, boleh. Bebas untuk hibah itu. Bahkan tidak ada batasan agama. Misalkan apakah hibah itu hanya boleh diberikan kepada orang Islam? Tidak, ya. Hibah juga boleh diberikan kepada orang kafir, boleh, nggak ada masalah. Yang penting selama kita tidak mengetahui bahwasannya rumah itu, misalnya kalau seandainya rumah itu dia mau pakai buat bikin gereja, kita nggak boleh. Jangan menyerahkan rumah tersebut ke orang kafir, ya. Kita tahu nih, dia pengen bikin gereja misalnya. Dari kemarin nyari-nyari tempat, nyari-nyari rumah untuk dijadikan gereja. Terus kita hibahkan rumah kita untuk bikin gereja. Nah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Baik. Nah kemudian, jadi siapa saja bebas. Siapa saja bebas untuk menerima hibah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan wasiat. Wasiat, siapa yang menjadi penerima wasiat ini? Selain ahli waris. Berarti kalau tadi ada seorang ayah yang berkata, nah nanti kalau ayah meninggal itu rumah yang di blok A untuk kamu nak, itu berarti tidak sesuai dengan ketentuan wasiat. Ya, kenapa? Karena seorang anak itu pasti sebagai ahli waris. Seorang anak sebagai ahli waris, maka dia tidak berhak untuk menerima wasiat. La wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Nah, maka wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Siapa itu? Ya orang lain lah yang bukan ahli waris. Siapa aja terserah.
ya, entah itu yayasan, entah itu individu, silakan ya, berikan kepada mereka wasiat tersebut ya. Lalu terkait dengan nilai hartanya, berapa sih waris nilai harta daripada waris? Ya tentunya sesuai dengan ketentuan faraid ya. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3, 1/3, 1/6 ya. Nah, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah berapa nilai harta yang akan diberikan ya. Nah, mengenai hibah bagaimana? Adakah batasan tentang harta hibah itu? Tidak ada batasannya, Pak. Bebas, berapapun harta yang kita miliki mau dihibahkan terserah. Nah, ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika menghibahkan seluruh harta yang dia miliki untuk kepentingan berperang di jalan Allah. Sampai-sampai Nabi juga heran, lantar buat kamu sama anak kamu bagaimana? Jawaban Abu Bakar apa? Ya, serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi boleh menghibahkan itu seluruh harta yang kita miliki, ya boleh. 100% seluruh harta kita boleh. Nah, berbeda dengan wasiat, Pak. Kalau wasiat itu ada batasannya. Batasannya berapa? Maksimal 1/3. As-sulus kata Rasul, as-sulus huwa katsir. Ya, 1/3 itu sudah cukup banyak katanya. Ya, maka tidak boleh wasiat itu melebihi dari batasan 1/3. Jadi misalkan kayak ada seorang yang berwasiat, ya, nah nanti kalau ayah meninggal itu rumah tolong kau berikan kepada panti asuhan. Ya. Nah, setelah meninggal rumahnya dihitung, diappraisal. Ternyata harga rumahnya itu senilai 500 juta. Total aset yang dimiliki oleh si mayit saat dia masih hidup sekitar 800 juta. Ya kan? Nah, ini sudah melebihi daripada batas 1/3. Total asetnya 800 juta atau 900 juta. Ya, 1/3 dari 900 juta berarti maksimal dia hanya boleh mewasiatkan berapa? 300 juta. 300 juta yang boleh diwasiatkan. Nah, ini nilai rumahnya 500 juta. Udah kelebihan ini. Bagaimana kalau seandainya ada orang tua yang mewasiatkan melebihi daripada batas maksimal nilai wasiat yang boleh diberikan? Nah, caranya adalah kita bisa melakukan, ya, memberikan mewasiatkan seluruh harta itu dengan syarat apa? Dengan syarat kita harus rundingkan dengan seluruh ahli waris, ya, dengan seluruh ahli waris kita kasih tahu bahwasannya kalau menurut ketentuan syariah ini rumah yang diwasiatkan ini hanya boleh diberikan kepada panti asuhan nilainya senilai 300 juta. Sementara rumah ini nilainya 500 juta, berarti ada sisa 200 juta. Nah, sisa 200 juta ini sesungguhnya adalah milik para ahli waris, ya. Sehingga seluruh ahli waris kita ajak ngomong sini. Nih, di sini di nilai 200 juta ini ada hak kamu sekian. Ngomong lagi sama ahli waris yang B, ini ada hak kamu sekian. Yang C tanya, ini ada hak kamu sekian. Kira-kira ini kalau kita hibahkan semuanya hak kita masing-masing, Anda setuju tidak? Setuju katanya. Alhamdulillah. Kalau setuju berarti rumah tersebut semuanya 100% bisa diserahkan kepada panti asuhan. Ya. Tapi kalau seandainya ada di antara ahli waris yang tidak setuju, ya karena dia punya kebutuhan yang harus dia selesaikan segera gitu ya, karena terlilit hutang pinjol misalnya. Nah, maka haknya dia di dalam angka 200 juta itu kalau bisa dibayarin sama ahli waris yang lain, ya, dibayarin sama ahli waris yang lain, sehingga murni semuanya nanti menjadi sahamnya menjadi bagian dari milik orang yang membayarkan itu, dan dia mengikhlaskan untuk sama-sama digabung dengan wasiat ayah yang 300 juta itu untuk diberikan kepada panti asuhan. Nah, itu boleh seperti itu, ya.
Tapi kalau seandainya nggak bisa juga nih, ahli warisnya yang lain-lain juga nggak bisa nutupin, ya sudah kita serahkan saja kepada yayasan. Nanti yayasan yang membuka sedekah ya atau wakaf ya, yayasan sendiri yang membuka. Ini ada tanah sekian meter lagi yang belum terbeli misalnya, karena kan sekian persennya sudah diserahkan oleh ahli waris, masih ada sekian persen yang belum terbeli, maka diserahkan kepada kaum muslimin ya, para muhsinin yang mau ikut bersedekah atau mewakafkan sebagian hartanya untuk yayasan ini, silahkan beli ini per meter sekian. Itu caranya ya. Tapi kalau seandainya semuanya tidak mau, ya sudah, berarti hanya sepertiga saja yang bisa dia serahkan. Yang selebihnya ya itu hak waris ya, hak waris dari total seluruh hartanya ya. Baik. Kemudian yang berikutnya mengenai hukum bagi pemberi. Nah, tentunya kalau waris itu hukumnya wajib untuk dieksekusi ya. Sedangkan hibah hukumnya sunnah ya. Hibah hukumnya sunnah. Nah, karena hibah hukumnya sunnah ya, maka tidak ada kewajiban orang tua untuk menghibahkan kepada seluruh anaknya ketika dia ingin menghibahkan aset yang dia miliki. Kalau memang dia mau menghibahkan kepada salah satu dari anaknya, yang lain nggak dihibahkan, hukum asalnya nggak apa-apa ya. Misalkan ada orang tua, dia mau menghibahkan, dia punya anak 5, tapi yang dihibahkan hanya anak nomor 1 saja, anak nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 enggak dikasih hibah. Boleh tidak seperti itu? Hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena hibah itu sunnah, bukan kewajiban. Beda dengan nafkah ya. Nafkah wajib. Maka ketika seorang ayah punya 5 anak, wajib menafkahkan untuk kelima anak tersebut ya, karena hukumnya wajib. Kalau hibah tidak wajib, sunnah ya. Nggak ada ketentuan harus semuanya diberikan hibah. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan wasiat. Bagaimana hukum bagi pemberi wasiat? Hukumnya sunnah juga, sama ya. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk berwasiat ya. Nggak ada kewajiban. Kemudian bagaimana hukum implementasinya? Tentunya kalau hukum implementasinya ini semua wajib ya. Kalau memang sudah diakadkan warisnya, sudah diakadkan hibahnya ya, maka menjalankan hibah sesuai dengan ketentuan Allah itu adalah kewajiban ya. Kemudian begitu pula wasiat. Kalau memang sudah diwasiatkan ya, menentukan menjalankan wasiat sesuai dengan syariat Allah, maka wajib hukumnya ya. Seperti yang tadi misalnya tidak melebihi daripada 1/3 wasiat itu, nah itu wajib dijalankan. Baik, saya pikir ini ya terkait dengan perbedaan antara waris, hibah dan wasiat. Silakan sebelum kita lanjutkan kepada penyimpangan yang kelima, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sah hibah, orang tuanya dahulu itu tidak mengerti masalah waris, hibah dan wasiat. Ya. Contohnya seperti kalau nanti kalau saya meninggal, si ini nggak usah dapat apa-apa pada anak lagi. Ya ini pokoknya buat perempuan semuanya. Jadi tidak mengerti, sudah dikasih tahu tidak mengerti. Tetapi dia menghibahkan itu karena dari punya cita-cita beliau bahwa saya ingin memberikan sesuatu untuk anak-anak saya semua. Nah dia menggunakan contohnya sebuah rumah untuk anak-anak itu, lalu disertifikan itu langsung atas nama anaknya. Ya. Hanya dia berkata begini, ini sertifikat saya simpan ya di rumah sini. Terus ini rumah
Jadi kan anak-anaknya sudah punya rumah juga. Ini kosong, saya kontrakkan ya, hasilnya buat saya dulu selama saya jadi pemakasan. Ya, baik, terima kasih. Nah, terkait dengan ada seorang ayah misalkan menghibahkan kepada anaknya, seluruh rumah sudah diatasnamakan sertifikatnya kepada anak-anaknya yang dihibahkan. Lalu sertifikat tersebut memang tidak diserahkan kepada anak, tapi memang karena kekhawatiran orang tua kalau seandainya diserahkan kepada anak itu takut lalai dan sebagainya mungkin, sehingga orang tua mengambil sikap untuk menyimpan sertifikat tersebut di lemari milik orang tua. Selama anaknya itu sudah mengetahui bahwa itu menjadi milik dia dan kemudian dia tidak mempermasalahkan ketika sertifikatnya itu dititipkan di lemari milik ayahnya, maka itu sudah sah sebenarnya. Jadi sifatnya anak menitipkan sertifikatnya kepada orang tuanya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang berikutnya, ya, yaitu ketika tadi apa tadi? Dikontrakan, ya, lalu hasilnya karena rumahnya kosong, ya, karena anak yang dihibahkan itu sudah punya rumah dan rumah itu kosong, lalu dikontrakan, dan kontrakan yang menjadi milik daripada ayahnya misalkan, selama anaknya itu merelakan, mengikhlaskan bahwa hasil kontrakannya itu kembali kepada ayahnya, maka itu sah, ya, nggak masalah. Padahal hukum asalnya hasil kontrakan itu menjadi milik siapa? Memiliki anak, ya, karena rumah itu sudah dihibahkan kepada anak, dan anak ketika mempersilakan kepada ayah untuk mengambil hasil kontrakannya, artinya apa? Anak ingin menghibahkan hasil daripada kontrakan itu kepada ayahnya. Ini bentuk birrul walidaini yang perlu kita contoh, begitu, ya. Ya, ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kedua orang tua sudah meninggal, Ya. sementara anaknya sudah memiliki maksimal, Ya. satu rumah meninggal orang tua belum dibagi waris, dengan alasan itu untuk ngumpul atau bersama Kumpul keluarga. tapi tidak dijual juga. Apakah semua anak itu mempunyai kewajiban untuk membagi dulu setelah kesepakatan? Tidak dijual atau dijual untuk dibagi, bagaimana? Baik, hukum asal daripada harta yang tinggal mati oleh seorang yang memiliki harta tersebut, ya, itu wajib untuk dibagi waris. Hukum asalnya, ya, wajib dibagi. Ya, kalaupun rumah tersebut belum terjual, maka pembagian warisnya, proses pembagian warisnya itu adalah yang dibagi adalah saham kepemilikan masing-masing ahli waris. Ya, jadi nggak ada alasan kita itu menunda pembagian waris gara-gara karena rumahnya itu belum laku dijual. Karena kita bisa membagi harta waris tersebut hanya sekedar membagi saham kepemilikan. Lah, apa pengaruhnya Pak Ustadz dengan saham kepemilikan itu ketika seseorang menerima waris hanya berupa saham kepemilikan? Ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Pertama, terkait dengan konsekuensi ketika terjadi beban dari aset tersebut, maka itu menjadi beban seluruh ahli waris. Saya sering mencontohkan kalau ada kewajiban bayar PBB rumah yang tinggal mati oleh si mayit tadi, ya, ini kewajiban bukan satu pihak, tapi kewajiban seluruh pihak, seluruh ahli waris yang sudah tertera sahamnya di rumah tersebut. Ya, ahli waris A sahamnya sekian persen, B sekian persen. Maka ketika ada kewajiban PBB, ini kewajiban seluruh ahli waris sesuai dengan persentase sahamnya. Begitu pula ketika terjadi hasil produktif, harta yang tinggalkan produktif, misalnya disewakan tadi, ya kan, dikontrakin. Hasil kontrakannya atau sewanya itu menjadi milik seluruh ahli waris sesuai dengan persentase kepemilikannya. Begitu Pak. Apakah pembagian saham itu harus tertulis atau hanya kesempatan saja? Ya, selama kita sudah masing-masing tahu, ya, itu boleh, ya, nggak tertulis nggak apa-apa.
Tapi kalau kita nggak tulis, khawatirnya lupa, gitu kan? Khawatirnya lupa, dan nanti saling mengklaim gitu kan? Oh saya enggak. Maka sebaiknya kita langsung tentukan hitungan warisnya berapa, ya masing-masing ahli waris berapa persen sahamnya, ya kemudian nanti itu saham itu jadikan patokan aja Pak. Ya, tulis di situ sekian persen, tangan masing-masing, hadirkan saksi, beres ya. Nah, dengan kita mengetahui saham, persentase saham masing-masing Pak, suatu saat kalau rumah itu laku dijual, berapapun hasil penjualannya tinggal kita kalikan dengan persentase saham kepemilikan. Itu maksudnya ya. Jadi nggak perlu kita tunda-tunda pembagian waris ya, nggak ada alasan bagi kita itu menunda pembagian waris gitu gara-gara belum laku dijual ya. Jelas Pak? Oke, baik. Silakan. Kan tadi tentang pembagian saham Pak. Iya. Pembagian saham Pak Ustaz berkali-kali mengatakan presentasi. Kalau misalnya suatu bidang tanah, Iya. suatu bidang tanah bukan presentasi Pak Ustaz. Bagi rata luasnya misalnya gitu. Karena anaknya laki semua. Apanya? Anaknya laki-laki semua. Ah, ya. Awalnya sebidang tanah. Ya. Terus bidang tanah itu dibagi rata. Nanti data caranya nanti maksudnya begitu supaya ini sebelah mana, ini sebelah mana, ini sebelah mana. Dan luasnya sama. Itu boleh kontrak. Tidak ada presentasinya, tapi posal dan presentasi. Tapi ini dibagi rata sesuai dengan upah lah. Iya, baik. Ketika ahli warisnya seluruhnya anak laki, dan tidak ada ahli waris yang lain, karena ada ahli waris inti Pak, yang mereka itu pasti dapat itu. Misalnya siapa? Ayah, ibu si mayit, suami atau istri si mayit, dan anak laki, anak perempuan. Jika seluruhnya ada, maka nanti ada ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti, ya berupa persentase, ya kan? Istri misalkan 1/4 atau 1/8, ya kan? Kemudian suami 1/2 atau 1/4 dan seterusnya. Nah nanti untuk anak laki-laki itu kan memang dia jatahnya dia asobah Pak, ya jatahnya anak laki itu asobah. Artinya apa? Sisa. Dan kalau semuanya anaknya itu adalah laki-laki, berarti seluruh sisanya itu dibagi rata. Ya berapa orang anak lakinya? 4 orang, ya udah sisanya dibagi 4 rata semua. 5 orang dibagi 5. Jadi gampang membaginya gitu kan. Kalau memang dia sisa, berarti nunggu pembagian yang pasti dulu. Ya, nah tapi kalau seandainya memang dia tidak ada lagi ahli waris yang lain, ayah ibu nggak ada, ya kan, terus istrinya misalkan kagak ada, ya, yang ada tinggal anak-anaknya aja, laki-laki 5 orang, berarti kan kalau kita mau bagi waris, maka seluruh hartanya itu udah dibagi kepada anak laki itu, dibagi 5, berarti masing-masing sahamnya berapa? 20%, 20%. Ya sahamnya masing-masing 20%. Seperti itu cara pembagiannya. Nah, terkait dengan tanah tadi, ya tanah itu kan memang memiliki nilai yang berbeda, Pak. Yang di depan sama yang di belakang beda nilainya. Betul gak? Ya, yang di pinggir jalan raya sama yang di pojokan beda nilainya. Ya, nah maka dari itu untuk pembagiannya, ya lebih enak itu memang tanah tersebut dijual, Pak. Paling enak tuh bagi warisnya itu paling gampang itu tanahnya dijual aja dulu, gitu kan? Nah, daripada kita metak-metakin, ya metak-metakin agak ribet. Karena kita harus konsultasi dulu sama tim appraisal. Kan ada kan yang punya jasa taksir kan untuk menaksir nilai suatu tanah misalnya atau rumah, itu ditaksir. Ini kalau yang di belakang kira-kira nilainya berapa nih? Oh sekian. Nah yang depan nilai berapa nih? Sekian. Kasih tahu. Dan ini kita harus konsultasi betul-betul sama ahlinya, tim operasional tanah, Pak. Nah kalau kita sudah tahu, nanti tinggal kita bagi aja sesuai dengan sahamnya masing-masing gitu. Nah misalkan kalau tadi kata Bapak anaknya laki-laki 5 semua, nah yang bagian depan ya kamu datanya cuma 50 meter,
Tapi kalau yang pojokan bisa dapat 100 meter misalnya. Karena harga tanah yang depan 50 meter itu sama dengan harga tanah yang di belakang 100 meter misalnya kayak gitu. Ya, jadi bukan bicara masalah berapa meter kita yang dapatkan, bukan, ya. Bukan, tapi nilainya, ya. Jadi ada ahli waris yang mendapatkan tanah cuma 50 meter, Pak. Dia ngambil jatah tanah yang 50 meter aja, tapi di Kuningan, daerah Kuningan. Dan ada satu lagi ahli waris yang mendapatkan jatah, dia minta jatah tanah 1000 meter, tapi di Garut sono, Pak, di atas gunung. Wah, mau yang mana kita pakai? Mau yang 50 meter di Kuningan apa yang 1000 meter di Garut? Di atas gunung. Ayo. Ya kan? Jadi bukan bicara masalah meternya. Bagi waris itu bukan bicara masalah meter. Ya. Jangan wah ini harus sama rata nih, karena ada 5 orang anak laki-laki udah tanahnya ada 1000 meter, jadi masing-masing dikasih 200 meter 200 meter. Yang kasihan yang di belakang, Pak. Gitu caranya. Jelas ya? Oke, silakan, Pak. Saya kalau orang tua ini ada apa syaratnya laki perempuan itu laki 2 perempuan 1, tapi secara waktu udah dibagi-bagi gitu kan, udah terlanjur kan. Nah terus namanya masih orang tua, itu gimana tuh, apa harus dibagi nama dulu atau secara tempat dulu dan itu yang jadi aku gitu. Oke, saat si yang punya tanah, yang punya rumah itu masih hidup, ya kan tadi syarat hibah itu diserahkan pada saat masih hidup. Ya, tadi kan sudah dibagi-bagi ya, sudah dibagi-bagi. Nah, ini orang tua ini harus bijak mengatakan bahwa memang rumah ini sertifikatnya masih atas nama ayah misalnya. Tapi per hari ini ayah mau menghibahkan kepada kalian anak-anakku, wahai anak-anakku nomor 1, kamu ayah kasih bagian sekian meter di depan. Kamu wahai anak nomor 2, kamu sekian meter. Wahai anak 3, kamu sekian meter. Panggil semua, ya kan? Tapi ingat, ini sertifikat masih atas nama ayah. Silakan kalau kamu punya duit, udah langsung dipecah deh tuh. Silakan. Tapi kalau kamu kagak punya duit, kalian kagak punya duit, ya udah kagak apa-apa, masih atas nama ayah juga nggak masalah. Ya. Nah, ini artinya apa? Secara kepemilikan sudah berpindah, Pak. Ya, meskipun namanya masih atas nama ayah. Ya, secara kepemilikan sudah berpindah karena sudah diserahkan itu sertifikat kepada anak-anaknya. Sudah serahkan, namun karena belum dibalik nama, masih atas nama ayah. Jadi kalau meninggal, ini ayahnya meninggal, maka rumah ini nggak bisa diwariskan karena sudah berpindah kepemilikannya kepada anak-anaknya. Itu. Ya, sebentar. Ya, jadi harus jelas seperti itu, Pak. Nah, karena apa namanya? Ini jangan sampai kita keliru juga gitu ya. Nah, sama seperti kita punya motor lah. Motor kita beli second, Pak. BPKB, STNK masih atas nama siapa? Pemilik pertama. Itu sudah menjadi milik kita atau masih milik dia, Pak? Sudah milik kita, orang kita beli kan sama seperti itu. Ya, jadi proses hibah juga tadi kalau memang belum dibalik nama atas nama yang menerima hibah, ya, nah maka masih tetap posisinya dia sudah berpindah kepemilikan, sehingga ketika yang menghibahkan meninggal, rumah tersebut tidak menjadi harta waris. Ya. Maksudnya Ya. Itu kan orang tua meninggal tapi tidak berwasiat, tidak bisa maksudnya karena tuh wasiat orang tua. Oh, berwasiat? Belum berwasiat. Oh, belum berwasiat. Iya. Terus orang tua meninggal tuh dua-duanya ibu dan bapak meninggal, terus ya udah atas kesepakatan dari bersama. Oh, nah, itu kita dibagi rata, misalnya karena 150 meter dia beli 50 gitu. Ya.
Ini kasusnya beda dengan saya. Saya pikir tadi saat ayahnya masih hidup, begitu kan, udah diserahkan, ya kan. Tapi kalau ini kan berarti belum diserahkan, belum dihibahkan, ya kan. Kemudian meninggal ayahnya, ya otomatis itu berlaku hukum waris. Ya, kalau sudah berlaku hukum waris, nggak ada istilah ya kesepakatan di antara para ahli waris, nggak ada, ya, nggak ada itu. Kalau sudah meninggal, kalau sudah kembali hukum waris, sudah kembali kepada Al-Quran. Ya, siapa yang berhak mendapatkan sekian itu semua sudah diatur oleh Allah. Dan kita tidak boleh membuat satu aturan sendiri, ya, kecuali kalau sudah diserahkan semua kepada ahli waris. Ini kalian dapatnya sekian, kamu sekian, berdasarkan hitungan waris sesuai dengan syariah, kamu dapatnya sekian, udah tahu masing-masing haknya. Tapi setelah dia tahu, dia kemudian memberikan sebagian hak yang dia miliki itu kepada ahli waris yang lain misalkan, sehingga ahli waris yang lain mendapatkan hak yang sama dengan dia. Boleh. Yang saya contohkan kemarin, setelah melalui perhitungan waris sesuai syariat Allah, ya, anak laki dapat 2 miliar, anak perempuan dapat 1 miliar. Masing-masing udah tahu. Tapi setelah dia tahu, kemudian anak laki ngomong, ya udah dek, gini aja jatah abang yang 500 juta abang berikan kepada kamu dek. Jadi abang nerima 1,5 miliar, kamu nerima 1,5 miliar. Sepakat. Tapi sepakatnya setelah bagi dulu, ya, baru itu jelas Pak. Nah, oke. Baik. Ada lagi? Cukup. Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Penyimpangan yang kelima, yaitu ada istilah ahli waris pengganti, Pak. Mohon maaf ya, terkait dengan ahli waris pengganti ini, ya, ini seolah-olah bukan menjadi suatu penyimpangan di masyarakat, ya. Ini seolah-olah bukan menjadi suatu penyimpangan. Kenapa? Karena memang ternyata hukum positif kita, ya, hukum positif kita itu memberikan hak, ya, kepada ahli waris pengganti, ya. Nah, yang saya bahas di sini adalah ahli waris, waris, pembagian waris sesuai dengan wasiat Allah nih, bukan sesuai dengan manusia, hukum manusia, ya. Jadi dalam ketentuan Allah tidak ada istilah ahli waris pengganti dengan bahasanya itu ketika masih ada seorang anak laki-laki dari si mayit, itu tidak ada seorang pengganti. Contoh begini Pak, ini ketika ada seorang meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak, punya anak 2, anak laki-laki 1, anak laki-laki 2, dan masing-masing anak itu punya anak, berarti statusnya anak itu adalah sebagai cucu. Nah, ketika ada anak laki-laki 2 meninggal dunia misalnya, ya kan, kebiasaan yang terjadi apa Pak? Cucu naik menggantikan posisi bapaknya, ya. Nah, ini yang terjadi, yang sering kita saksikan, ya. Mohon maaf ya. Jadi kalau seorang cucu ditinggal mati, ya, oleh bapaknya sebelum kakeknya meninggal, sementara di satu sisi di sisi lain masih ada anak laki-laki dari kakek yang masih hidup, ya, maka posisi cucu ini terhalang oleh keberadaan dari anak laki-laki satu, terhalang. Ya, kenapa? Nanti dibahas dalam konsep hijab, ya. Dalam konsep hijab kita bahas. Kenapa? Karena cucu, ya, itu menjadi ahli waris dari seorang mayit karena terhubung oleh bapaknya. Ya, cucu menjadi ahli waris daripada kakek yang menghubungkan siapa? Bapaknya, ya, atau anak laki-laki. Maka selama masih ada anak laki-laki, ya, berarti posisi cucu ini dia nggak bisa naik Pak, karena masih ada yang menghalangi. Siapa itu? Yang menghubungkan cucu dengan kakek, yaitu siapa? Anak laki-laki.
Meskipun anak laki-laki itu bukan bapaknya sendiri. Kalau ada bapaknya sendiri jelas dia terhalang oleh bapaknya, gitu kan? Nah, karena masih ada ya pamannya atau saudara kandung laki-laki dari bapaknya yang lain, maka dia terhalang posisinya. Sama nanti seperti kakek, Pak. Kakek terhubung dengan mayit itu melalui siapa? Jalur bapak. Selama masih ada bapak, maka kakek tidak berhak menjadi ahli waris. Kalau tidak ada penghalangnya, baru dia bisa naik, bisa dia turun. Kakek turun karena bapaknya nggak ada. Bapaknya udah meninggal duluan, bapaknya udah meninggal, maka kakek turun. Nah, begitu pula ini cucu laki-laki. Kalau masih ada anak laki-laki, ya maka cucu laki-laki dan anak laki-laki ini dia masih terhalang. Nah, lain ceritanya, mohon maaf, kalau seandainya anak yang pertama ini perempuan. Ya, kalau anak pertama ini perempuan. Kalau anak pertama perempuan, maka posisi cucu dari anak laki-laki yang sudah ditinggal mati oleh bapaknya sebelum kakeknya meninggal, ini naik menggantikan posisi bapaknya. Ya, kalau anak yang lain yang masih hidup, anaknya kakek yang lain yang masih hidup itu adalah perempuan. Ya. Waduh, kalau begitu gak adil nih Pak Ustadz. Ya, cucu yang satu kok kagak dapat apa-apa ini, kakeknya meninggal dia kagak dapat apa-apa. Sementara cucu yang lain dia bisa mendapatkan dari mana? Dari bapaknya yang masih hidup, karena bapaknya dapat jatah warisan dari kakeknya. Ini nggak adil dong. Jangan dibilang Allah kagak adil, ya. Ingat, ya Allah tidak akan melantarkan makhluknya, ya. Jadi cucu yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum kakeknya meninggal, ini menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Nih, ya. Ini dia. Pamannya yang bertanggung jawab untuk menafkahi segala kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh pamannya. Nah, jadi jangan dibilang nggak adil, ya. Waduh, kasihan itu cucu udah ditinggal mati bapaknya, giliran bagi waris kakeknya kagak dapat apa-apa, ya kan? Kita bahasanya gitu, ya, nggak begitu. Ya, jadi itu tetap dia akan menjadi tanggung jawab dari pamannya untuk nafkah, ya. Jelas ya? Nah, oke, baik. Sudah azan, Pak ya? Azan dulu deh. Nah, silakan azan dulu. Sudah masuk desa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu
Bagaimana Pak? Ini kita mau lanjutkan atau tanya jawab? Saya silakan aja. Mau lanjutkan materi atau tanya jawab Pak? Mau nanya, silakan. Ya. Silakan. Langsung aja nggak apa-apa. Kasus adalah waktu ayah dia membunuh Ya. anak lelaki ini dua dan perempuan juga masih ada. Ya. Jadi waktu itu belum dibagi waris karena ibu masih ada. Ya. Nah, sekarang di saat ibunya sudah meninggal, Ya. tapi anak laki-laki itu yang satu sudah meninggal juga, Ya. ibunya. Apakah cucu dari anak laki itu akan mendapat warisan dari yang nenek itu? Bahwa masih ada anak laki-laki yang berhari itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi pembagian waris itu prinsipnya adalah sesuai dengan urutan kematian. Siapa yang mati duluan? Yang mati duluan ayah, maka hartanya ayah dulu yang dibagi waris. Ya. Kemudian setelah dibagi waris hartanya ayah, disusul kematian berikutnya adalah kematian seorang ibu misalnya. Ibunya dulu apa anaknya dulu yang meninggal? Anak laki-laki. Oh, anak laki-lakinya dulu, baru ibunya. Berarti setelah bagi waris harta ayahnya, bagi waris harta anak laki-lakinya. Ya, kenapa? Karena harta dari anak laki-laki tadi itu bisa menjadi tambahan harta untuk si ibu. Karena ibu punya hak waris dari harta anak-anaknya. Ya, berapa bagiannya nanti kita bahas. Ya. Ya, kadang ibu bisa dapat 1/6, kadang ibu bisa dapat 1/3, tergantung nanti syarat dan ketentuannya. Ya, jadi kita nggak bisa membagi waris itu dengan sekaligus dirapel Pak. Ya, nah ini penyimpangan yang ke-6 nih. Ya, jadi nggak bisa kita bagi waris dirapel, nunggu kedua orang tuanya mati baru dibagi waris. Ya, kenapa? Karena prinsipnya begini. Nah, ini dia prinsipnya langsung. Satu kematian, satu hitungan. Ya. Kemudian tidak bisa dihitung sekaligus. Ya. Dan mundur ke masa lalu. Artinya kita urutin siapa yang mati duluan. Yang mati duluan bapaknya, ya udah harta bapaknya diidentifikasi, ya, baru dibagi waris. Ya, nanti dari harta bapaknya itu kan tentunya nanti istrinya ya akan dapat, anaknya akan dapat. Ya. Nah, terus anak laki-laki yang meninggal dunia setelah itu dia kan otomatis punya harta. Ya. Minimal harta waris dari bapaknya dia dapat itu. Nah kan? Nah, ketika dia meninggal dunia, maka harta waris anak-anaknya itu juga dibagi waris lagi kepada siapa? Kalau dia sudah berkeluarga, kepada istrinya. Kemudian karena ibunya masih hidup, ibunya dapat. Terus anaknya dapat, gitu. Ya, setelah itu baru kematian yang berikutnya siapa? Ibunya. Nah, ibunya meninggal dunia ini berarti karena suaminya kan nggak ada, berarti suaminya nggak dapat haknya. Terus tinggal pastikan ke atas dari ibu itu berarti ayah dan ibunya ibu itu masih ada atau tidak. Nah, kalau masih ada dia dapat. Kalau nggak ada berarti langsung ke bawah. Ke bawah itu siapa? Anak-anaknya. Nah, anak-anaknya kebetulan ada anak laki juga yang masih hidup satu orang dan anak perempuan gitu kan. Maka seluruh hartanya ibu itu diwariskan kepada anak laki dan anak perempuan dengan berbagi 2/1. Begitu. Ya. Jadi diurutkan sesuai dengan urutan kematian. Jelas? Oke, jadi ini merupakan materi penyimpangan yang ke-6 pertanyaan Bapak itu, langsung nyambung gitu ya. Lalu yang ke-7, penyimpangan yang ke-7 apa? Seringkali kita bagi-bagi waris ketika masih hidup. Ya, nah sini kita bagi-bagi waris nih mumpung ayah masih hidup. Ya, entah kalau ayah udah mati pada berantem bagi-bagi warisnya, ya kan? Sebenarnya nggak bisa begitu. Ya, yang pada berantem bagi waris itu karena mereka kagak belajar waris.
kalau mereka belajar waris, itu nggak akan berantem Pak bagi waris, karena mereka tahu haknya masing-masing. Ya, ini karena ada satu orang yang kagak belajar waris, akhirnya pada berantem itu bagi waris. Ya, makanya kita belajar ini, mudah-mudahan kita nggak berantem nanti bagi waris. Ya, nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, hukum adat sering dijadikan patokan untuk membagi waris. Ya, ini terutama di daerah-daerah yang sangat menjunjung tinggi adat. Ya, contohnya di mana? Padang. Padang sangat menjunjung tinggi adat, ya. Sehingga yang terjadi apa? Dia mengedepankan hukum adat daripada hukum Allah, hukum Allah. Padahal kita sama-sama tahu yang namanya hukum adat itu buatan siapa? Manusia. Hukum waris ini buatan siapa? Buatan Allah. Mana ada buatan manusia lebih baik daripada buatan Allah? Nggak ada, Pak. Ya. Udah kita harus ngikutin aja apa yang Allah telah katakan. Jangan kita tolak kebenaran datang dari Allah. Ya. Kemudian yang kesembilan, ini saya habiskan aja Pak ya, tuntas sampai 11 karena ada 11 penyimpangan. Insya Allah saya bahasnya nggak lama, sedikit-sedikit aja. Yang kesembilan, musyawarah mufakat. Nah ini tadi kasusnya, ya kan, musyawarah mufakat ini. Udah dah kita mah, yang penting kamu setuju kagak? Ya, yang laki-laki sama yang perempuan kita bagi rata aja gimana? Setuju? 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 Setuju semua. Oke, Anda setuju untuk melawan firman Allah. Ya kan? Berarti Anda setuju untuk melawan ayat-ayat Allah. Ya kan? Hati-hati nih, bermusyawarah untuk melawan firman Allah. Ngeri, ya. Lalu yang ke-10, penyimpangan 10, adanya pengaruh hukum barat. Maklum saja, ya, maklum saja kita ini dijajah oleh Belanda lebih dari 350 tahun, ya. Wah, saking lamanya kita dijajah, akhirnya apa? Ya, pengaruh-pengaruh hukum Belanda itu masuk dalam hal pembagian waris, sehingga muncullah harta gono gini. Itu harta gono gini itu warisan dari Barat. Ya. Oke. Yang terakhir yang 11, ya. Yang penting menang. Ini juga kadang-kadang kita ini pokoknya selama masih bisa ada celah di meja hijaukan, ya, kita tarik aja ke pengadilan. Ya. Contoh sederhana gini, Pak. Dalam kasus ada seorang ayah yang menghibahkan rumahnya kepada salah satu anaknya, ya, anak nomor 1 sudah dihibahkan rumah, ya, kata ayahnya, nak, ini rumah untuk kamu, ya, ini kuncinya, ini sertifikatnya, silahkan kamu punya duit kamu balik nama, kagak punya duit udah pas masih atas nama ayah juga nggak apa-apa, ini kau pegang. Habis ngomong gitu besoknya mati bapaknya. Sertifikatnya belum sempat dibalik nama kan ya? Belum. Ya, ada anak-anak yang lain, ya, ketika mau bagi waris, anak yang lain nuntut supaya rumah yang sudah dibagi tadi dibagi waris. Ya, nggak bisa, Dek, ini abang udah dikasih sama ayah. Enggak, itu buktinya sertifikat masih atas nama ayah. Kan? Betul, udah dikasih kemarin ayah, ngasih ke abang. Ngotot. Udah kalau gitu kita ke meja hijau aja. Ya kan? Ke pengadilan. Masuk pengadilan, Pak. Kira-kira pertanyaan saya, yang menang siapa? Abangnya atau adik-adiknya? Adik-adiknya. Kenapa? Karena buktinya kagak bisa nih, sertifikat masih atas nama bapak ini, ya kan? Karena masih atas nama bapak, otomatis itu dianggap sebagai harta waris. Gitu. Menang kagak nih yang ada adiknya? Menang ya kan? Yang penting menang, ya kan? Padahal dia itu mengambil hak abangnya tanah ratusan meter. Ya, barang siapa yang mengambil tanah, ya, sibron sejengkal saja, ya, sejengkal aja kita ambil tanah orang lain, hak orang lain kita ambil sejengkal saja, khusifa yaumal qiyamah ila sabi'atin, akan dibenamkan di hari kiamat sampai 7 lapis bumi.
Padahal cuma sejengkal. Nah ini gara-gara warisan tadi menang di pengadilan, dapat ratusan meter. Itu sampai di benangnya sampai habis. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Baik, saya pikir itu ya 11 penyimpangan dalam pembagian waris ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke depannya adalah pembahasan tentang rukun waris dan syarat-syaratnya. Kita tutup ya pada kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.